Federasi Sepak Bola Asia atau AFC kini berada di titik terendah dalam sejarahnya. Gelombang kritik dan kecaman datang dari berbagai arah, terutama dari negara-negara anggota yang merasa selama ini tidak diperlakukan secara adil. Namun yang mengejutkan, gejolak kini juga mulai muncul dari dalam kubu Timur Tengah sendiri. Negara-negara yang dulu dikenal solid dan menjadi poros kekuatan di dalam AFC kini justru saling serang, saling menyalahkan, dan kehilangan arah. Perpecahan di tubuh Timur Tengah. Konflik internal mulai terlihat setelah munculnya laporan bahwa beberapa pejabat AFC yang berasal dari kawasan Teluk saling tuding terkait menurunnya kepercayaan internasional terhadap federasi tersebut. Media dari Uni Emirat Arab bahkan memberitakan adanya keretakan antara perwakilan Arab Saudi, Qatar, dan UIE yang masing-masing merasa dipojokkan atas tuduhan pengaruh di dalam AFC. Arab Saudi dan Qatar terlalu mendominasi dalam penentuan tuan rumah dan sponsor besar dalam event besar sepak bola Asia. Sementara negara Asia lainnya menuding balik bahwa Saudi terlalu banyak mengintervensi kebijakan AFC dari balik layar. Sedangkan negara Asia lainnya secara terbuka menyebut bahwa AFC sudah kehilangan nilai sportivitasnya karena terlalu tunduk pada banyak kepentingan. Situasi ini membuat blok Timur Tengah disebut terpecah belah dan kekompakan yang dulu menjadi pilar kekuatan AFC kini benar-benar goyah. Apakah isu pembentukan Federasi Negara Asia Timur dan Tenggara menjadi pemicunya? Krisis ini bermula dari keputusan berani beberapa negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Vietnam yang secara terbuka menuntut perubahan struktural di AFC. Mereka menilai bahwa sistem federasi Asia saat ini sudah terlalu berat sebelah dan tidak memberi ruang yang sama bagi negara-negara di luar Timur Tengah. Keputusan AFC yang berulang kali menunjuk negara-negara Teluk sebagai tuan rumah turnamen besar dianggap sebagai simbol ketidakadilan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, keputusan-keputusan wasit yang kontroversial di laga penting, seperti yang dialami oleh Timnas Indonesia, memperkuat persepsi bahwa AFC gagal menjaga integritas dan netralitasnya. Akibatnya, muncul gelombang desakan dari puluhan negara Asia yang meminta izin kepada FIFA untuk membentuk federasi baru yang lebih adil dan profesional, yakni Federasi Sepak Bola Asia Timur, East Asia Football Confederation. AFC dalam tekanan internasional, langkah ini membuat AFC terpojok. Sponsor besar mulai meninjau ulang kontrak mereka dan beberapa mitra siaran internasional menahan pembayaran hak siar karena situasi internal AFC yang tidak stabil. Sementara itu, FIFA melalui Presiden Gianni Infantino telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan membentuk komisi penyelidikan independen untuk meninjau ulang sistem dan manajemen di dalam AFC. Tekanan juga datang dari publik dan media global. Banyak yang menilai bahwa AFC kini sedang menghadapi krisis kepercayaan terbesar sepanjang sejarahnya. Isu ketimpangan, pengaruh politik, dan monopoli tuan rumah menjadi titik lemah yang terus disorot. Reaksi Timur Tengah yang memanas. Alih-alih bersatu, negara-negara Timur Tengah justru terpecah dan saling menyalahkan. Qatar menilai kritik negara Asia lain adalah kampanye terorganisir untuk menjatuhkan reputasi mereka sebagai pusat sepak bola modern. Namun Saudi dan UEA menilai AFC sendiri yang telah menciptakan krisis dengan keputusan yang tidak transparan. Sebuah laporan media Al Arabiya bahkan menyebut adanya ketegangan di pertemuan tertutup antara perwakilan 3 negara Teluk, di mana salah satu pejabat AFC disebut meninggalkan ruangan dengan emosi tinggi setelah perdebatan soal kepentingan ekonomi di balik penunjukan tuan rumah turnamen besar. Para analis menilai situasi ini menunjukkan bahwa AFC bukan hanya menghadapi krisis eksternal, tetapi juga perpecahan internal yang bisa menghancurkan fondasi kekuasaannya sendiri. Asia siap melangkah ke era baru. Di tengah kekacauan ini, Asia Timur dan Asia Tenggara justru semakin solid. Negara-negara di kawasan ini mempersiapkan turnamen pertama mereka di bawah naungan federasi baru, East Asia Confederation Cup 2026, yang disebut akan mengusung prinsip fair play, transparansi, dan sportivitas tanpa politik. Langkah ini menjadi simbol perubahan besar dalam sejarah sepak bola benua kuning. AFC yang dulu menjadi satu-satunya otoritas kini menghadapi kenyataan pahit. Kepercayaan itu telah berpindah tangan.
federasi baru yang terbentuk setelah perpecahan ini. Kompetisi AFC terancam sepi. Selain krisis finansial, kompetisi yang di bawah AFC juga ikut terkena dampak besar. Turnamen seperti AFC Champions League dan Piala Asia kini terancam kehilangan daya tarik karena banyak klub top Asia sudah tidak lagi berpartisipasi. Beberapa laga terakhir bahkan digelar di stadion dengan kapasitas besar, namun penonton yang minim, menandakan menurunnya antusiasme publik terhadap kompetisi AFC. Para pengamat menilai bahwa jika situasi ini tidak segera diselesaikan, AFC bisa kehilangan status dan keanggotaan resmi di FIFA karena tidak lagi mewakili keseluruhan kawasan Asia. AFC tertekan, Timur Tengah mencari arah baru. Hingga berita ini dirilis, belum ada tanda-tanda rekonsiliasi nyata antara negara-negara yang tersisa. Pertemuan darurat di markas AFC Kuala Lumpur dikabarkan berlangsung hingga dini hari dengan hasil yang belum diumumkan ke publik. Sementara itu, media global terus memantau perkembangan ini dengan tajuk Asia Football Divide, The End of AFC Unity. AFC kini berada di persimpangan sejarah. Apakah mereka akan melakukan reformasi total untuk memulihkan kepercayaan atau justru semakin terjebak dalam konflik internal yang tak berujung? Yang pasti, suara perubahan dari negara-negara Asia kini tak bisa lagi diabaikan. EAFC terus melaju. AFC semakin terpuruk. Berbanding terbalik dengan kondisi AFC yang makin sepi, EAFC justru terus berkembang pesat. Dalam waktu singkat, federasi baru ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari FIFA dan membuka peluang kerjasama dengan UEFA untuk kompetisi antar konfederasi.